wabarakatuh. Selamat malam, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya dilancarkan dan diberi sehat ya. Malam ini kita kuliah tetapi tidak seperti biasanya. Kita sesuai instruksi mengirim PPT dan saya menerangkan melalui sarana digital lain ya. Nanti didengarkan, yang kurang jelas bisa ditanyakan, dan tentunya nanti juga saudara-saudara diberi pekerjaan untuk membuat makalah ya, makalah yang berkenaan dengan manajemen perbankan ya. Hari ini kita mengajak bab 2, di mana yang bab pertama kemarin kita sudah belajar tentang apa itu lembaga keuangan ya. Yang mana lembaga keuangan kemarin kan dibagi menjadi 2, lembaga keuangan bank dan non bank. Saya tidak akan mengulangi, tetapi kalau ada yang mau menanyakan bisa ditanyakan lewat Japri atau WA dan sebagainya. Malam ini kita akan membahas bab 2 tentang manajemen perbankan ya. Nah, tujuan institusionalnya atau TIU-nya yaitu agar masyarakat dapat mengerti satu, gambaran umum manajemen perbankan. Kedua, sasaran manajemen perbankan tadi. Kemudian ada klasifikasi bank, aset, fungsi, dan tujuan. Tujuannya agar masyarakat dapat menjelaskan juga tentang gambaran umum manajemen perbankan, kemudian sasaran manajemen perbankan, klasifikasi bank, dan aset, fungsi, dan tujuan. Kita mulai dari gambaran umum manajemen perbankan. Jadi yang namanya bank itu kan didirikan untuk memperoleh untung, apakah itu bank miliknya BUMN, bank milik swasta, bank campuran, dan bank asing ya. Itu tujuannya untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang maksimal dan mengorbankan pengeluaran yang minimal. Tentunya kita harus tahu bagaimana bank itu di manage dengan baik ya. Maka disebut manajemen perbankan. Seperti yang ditulis dalam literaturnya Pak Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, yang namanya manajemen perbankan itu adalah proses planning atau perencanaan, kemudian organizing atau pengorganisasian, kemudian pengarahan dan pengendalian ya, serta penggunaan semua sumber daya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yaitu tujuannya apa? Paling utama adalah untung ya, dan mengelolanya dengan baik. Itu adalah gambaran umum manajemen perbankan. Sebagai contoh apa? Kalau masyarakat mendirikan suatu BPR, itu harus satu, ditetapkan dulu tujuannya, goalnya. Apa tujuannya? Mencari laba. Kemudian bagaimana cara itu bisa dicapai? Tentunya harus dikelola dengan baik ya. Direncanakan, kemudian diorganisasi perencanaannya, kira-kira pada waktu mendirikan mau dibentuk bank yang memiliki aset berapa ya. Sekarang kan ada bank yang bank buku 1, buku 2, buku 3 ya. Itu nanti akan dijelaskan di belakang. Kemudian setelah ada planning atau perencanaan, harus diorganisasi. Organisasi bagaimana ya? Tempatnya di mana? Biar bank itu bisa ramai ya.
tidak asal mendirikan bank di suatu tempat. Tentunya harus ada visibility study ya. Jadi kami dulu kalau mendirikan bank atau buka cabang itu harus ada visibility study. Kemudian juga harus izin dulu di Bank Indonesia dan OJK. Tentunya mencari tempat yang baik itu adalah tempat yang sudah ada bank, artinya di situ ekonominya tumbuh. Kalau belum ada ya saya kira belum pas didirikan bank. Jadi harus mencari ekonomi yang bagus. Tanda-tandanya itu tidak susah. Kalau suatu tempat banyak berdiri bank berarti itu ekonominya baik. Nah, sehingga kita tinggal ngikuti saja. Itu namanya perencanaan. Kemudian di organisasi apa yang dibutuhkan di bank itu, modalnya berapa, terus sumber daya manusianya ada apa tidak, peralatannya. Karena waktu mendirikan bank tadi itu juga diperiksa oleh BI sebelum itu sebelum di launching, baik itu sumber daya manusianya, kemudian peralatannya, sarana komputerisasinya semua dicek dengan baik. Baru setelah itu lengkap dilaporkan dan dimintakan untuk pembukaannya. Biasanya diresmikan oleh Bank Indonesia atau OJK. Kemudian setelah bank itu berdiri maka harus diarahkan. Artinya ada direktur utama, direktur, komisaris yang akan mengarahkan. Tentunya tidak terlepas dari aturan-aturan atau regulasi yang ada, karena bank itu adalah lembaga keuangan yang penuh dengan aturan. Mengingat bank itu banyak menimbulkan resiko, itulah. Kemudian setelah semua diarahkan pakai cukla harus diikuti. Diikuti itu apa artinya? Apakah apa yang sudah digariskan itu dijalankan dengan benar? Itu harus dikendalikan. Tidak boleh kita menyalahi aturan. Nah, itulah tujuan manajemen perbankan. Tentunya dengan sumber-sumber yang ada itu harus betul-betul digerakkan untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan yang ditetapkan itu biasanya mendapatkan laba yang baik. Itu adalah gambaran umum manajemen perbankan. Kemudian sasaran manajemen perbankan itu apa? Dibedakan menjadi dua, ya, sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang. Sasaran jangka pendek itu berkaitan dengan waktu mencapai tujuan yang sifatnya jangka pendek pula. Di antara lain kalau jangka pendek itu adalah memenuhi likuiditas. Jadi bank itu karena mendapatkan dana dari masyarakat, maka jangka pendeknya itu bank harus bisa menyediakan likuiditas suatu saat para nasabahnya itu menarik dananya. Ya, karena kalau bank itu memiliki kewajiban kepada nasabah, dana yang disimpan mau ditarik, tetapi bank itu tidak bisa memenuhi, maka akan terjadi ras karena ada negatif promotion. Bank A itu saya punya uang 500 juta, deposito jangka 3 bulan mamanya, tetapi ditarik tidak bisa. Ini tidak bisa. Nah, ini jangka pendek itu adalah likuiditas itu harus betul-betul diperhatikan. Serta juga untuk memenuhi kewajiban-kewajiban clearing. Clearing itu adalah perhitungan utang piutang antar bank untuk kepentingan nasabahnya. Umpamanya nasabah A, nasabah bank kita, katakan bank kita itu bank ABC, kemudian dia mendapatkan cek dari bank lain, ya. Cek itu nanti kan dikliringkan. Waktu dikliringkan itu pihak yang
harus bayar itu harus ada dananya. Kalau tidak ada juga merupakan suatu kesalahan dalam memanage. Makanya likuiditas itu juga harus betul-betul disiapkan agar tidak terjadi kekurangan likuiditas, istilahnya kalah clearing ya. Itu adalah tujuan jangka pendek. Begitu juga pada waktu bank memberikan kredit, itu nasabah menarik dananya kan. Jadi dananya harus siap. Si A dapat kredit 100 juta, ditandatangani hari ini. Berarti bank sudah harus menyiapkan uang 100 juta. Dengan konsekuensi kalau dana itu ditarik ya harus sudah siap. Jangan sudah ditandatangani kredit, dananya ditarik tapi tidak ada. Itu juga merupakan kesalahan manajemen suatu bank. Jadi bank tidak boleh menunda, Bapak ini jangan diambil dulu, diambilnya besok, itu tidak boleh. Jadi harus standby sudah ada ya. Kemudian sasaran jangka panjang itu adalah bank adalah bertujuan memperoleh keuntungan, di mana kegiatan ini adalah kegiatan jangka panjang, tidak mendirikan bank itu jangka pendek. Bagaimana menciptakan keuntungan, sehingga bank tersebut harus memiliki suatu pedoman aturan yang mana bank tersebut terbebas dari macam-macam risiko ya, yaitu ada risiko pasar, kemudian risiko operasional, ada risiko kredit, risiko likuiditas dan lain-lain, risiko kepatuhan juga. Nanti itu akan dipelajari dalam manajemen risiko bank ya. Jadi itu sasaran jangka panjang bank. Kemudian klasifikasi bank. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, bank itu diartikan bahwa bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak ya. Jadi tujuannya itu meningkatkan taraf hidup orang banyak kan itu. Sehingga pada waktu dana masyarakat berupa simpanan itu diterima, simpanan itu kan ada deposito, ada giro, dan satu ada yang namanya tabungan. Dana masuk itu ditambah dengan dana pihak pertama ya. Dana pihak pertama itu waktu mendirikan itu namanya dana pihak pertama. Kalau dana dari nasabah tabungan deposito itu dan giro itu adalah dana pihak ketiga. Dana-dana tersebut tentunya tidak boleh mengendap atau idle money, sehingga mereka harus segera diputarkan dalam aktiva yang produktif ya. Utamanya adalah kredit ya, karena memang undang-undangnya mengatakan itu harus disalurkan dalam bentuk kredit. Kenapa? Ya undang-undang itu memang sudah mengatakan tadi, sehingga dengan diberikan kredit itu akan membantu masyarakat dan pemerintah, ekonomi itu bisa berkembang dengan baik. Nasabah yang kekurangan modal diberi kredit, kemudian usahanya maju, menyerap tenaga kerja, pendapatan meningkat. Nah, itu akhirnya apa? Akan bergulir lagi kepada sektor-sektor lain, sehingga perekonomian itu akan maju. Itulah klasifikasi dari bank. Bank itu diklasifikasikan berdasarkan fungsi atau status operasi, yaitu bank sentral ya. Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang tahun nomor 13 tahun 68. Tugas utamanya adalah
satu mengatur peredaran uang, kemudian mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, serta stabilitas moneter ya, itu tujuannya. Kemarin sudah dijelaskan ya. Stabilitas moneter itu apa? Menjaga agar kondisi keuangan itu berjalan dengan normal, tidak inflasi, tidak deflasi. Karena kalau inflasi itu juga merugikan para nasabah, konsumen, pembeli, karena harga-harga naik. Deflasi itu merugikan produsen, barang-barang akan murah, yang rugi produsen. Sebagai contoh, produksi atau menanam bawang merah itu kalau harganya anjlok di bawah harga, itu berarti yang rugi siapa? Yang nanam. Ongkos produksi lebih tinggi dari harga jual, berarti tekor ya, jadi nggak bagus ya. Kalau inflasi yang rugi siapa? Kalau inflasi itu yang rugi adalah para konsumen ya. Pendapatannya tergerus untuk menambahi kenaikan barang, sehingga duit yang diterima itu kalau di saving kurang ya, kurang, savingnya kurang. Jadi itu adalah bank sentral. Nanti juga bisa dibaca-baca di sumber-sumber lain ya. Kemudian ada bank umum atau bank komersial seperti yang saya ceritakan ya. Bank umum itu ada dua ya, dibagi dua, bank umum konvensional dan bank umum syariah. Cirinya apa? Kalau bank umum konvensional itu dia memakai hukum positif, hukum yang dibuat manusia, seperti undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan OJK, peraturan bank itu. Dan mereka dalam aktivitasnya itu memiliki basis menggunakan bunga ya. Memberi kredit ya diharapkan dapat bunga ya. Kemudian menerima dana, tabungan, deposito giro ya kita memberi bunga. Sedangkan bank syariah itu bank yang memiliki ketentuan memakai hukum Islam, hukum atau syariat Islam. Itu adalah ciptaan Tuhan ya. Dari Al-Quran itu kan wahyu dari Tuhan atau Allah, kemudian diturunkan ke Nabi besar Muhammad, disusunlah jadi Al-Quran. Kemudian juga ditambah tingkah laku ucapan Nabi yang disebut dengan hadis Nabi ya, itu pedomannya. Kalau nanti hadis Nabi sama Al-Quran tidak ada ya, itu ada yang namanya ijma', ketentuan para alim ulama ya. Jadi bank umum yang tadi bank konvensional itu dengan hukum positif, mereka selalu memakai balas jasanya itu bunga. Tapi kalau bank syariah itu dengan hukumnya hukum syariat Islam, dan mereka dalam menentukan balas jasanya itu dengan sistem bagi hasil, profit sharing atau dengan cara jual beli. Profit sharing itu biasanya memakai model mudharabah, sedangkan untuk yang jual beli itu murabahah. Itu adalah bedanya bank umum yang konvensional dan syariah. Kemudian untuk yang bank perkreditan rakyat, BPR ya, BPR sama ya, ada BPR yang konvensional sama syariah. Cuman di sini kalau yang membedakan BPR dan bank umum itu dia tidak ada yang namanya aktivitas produk giro, adanya tabungan sama yang disebut deposito. Giro tidak ada. Kalau di bank umum kan ada deposito, giro dan tabungan. Nah, itu bedanya di situ. Kemudian
klasifikasi bank berdasarkan pemilikan. Ada bank milik negara, jelas itu milik negara ya. Yang sekarang itu disebut bank BUMN ya. Bank BUMN itu ada Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri ya, Bank BNI 46, Bank Tabungan Negara ya. Itu ada 4 ya. Kemudian bank-bank itu di bawah koordinasi Bank Menteri BUMN ya, di mana bank milik negara itu adalah Persero. Persero itu perseroan terbatas milik BUMN ya. Jadi itu adalah bank milik negara. Ada juga bank pemerintah daerah ya. Bank pemerintah daerah itu adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya adalah BPD Jateng kalau di Jawa Tengah. Kemudian ada lagi bank-bank BPR yang miliknya pemerintah daerah. Nah, bank perkreditannya BPR milik daerah itu ada bank BPR yang sifatnya sahamnya dari provinsi sama kabupaten ya, itu BPR, namanya BPR milik BPR daerah. Itu adalah bank pemerintah daerah. Itu contohnya adalah BPD Jateng, ada lagi BPD Lampung ya, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, ada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ya, ada lagi yang BPD Sumatera, itu Sumatera adalah milik pemerintah. Pemerintah adalah pemerintah daerah dalam ini. Ada bank swasta nasional, itu adalah miliknya swasta yang ada di Indonesia ya. Contohnya adalah Bukopin itu adalah juga miliknya swasta. Bank Sentral Asia ya, Lipo itu adalah bank swasta nasional. Bank swasta asing juga ada ya, itu berarti milik dari asing. Swasta ini biasanya dana-dana milik orang-orang asing yang kelebihan kemudian datang di sini mendirikan bank. Contohnya Maybank itu kan. Terus ada lagi UOB ya, itu milik asing. Mereka pada mendirikan bank di sini. Alasannya dana-dana mereka di negaranya itu banyak, tetapi kalau ditempatkan investasi itu kurang laku karena masyarakat di sana, contohnya Singapura, Malaysia itu satu penduduknya nggak banyak, kemudian juga tidak terlalu suka utang. Kalau di Indonesia kan penduduknya banyak dan suka utang. Nah, maka kalau diinvestasikan ke sini cukup ramai ya, cukup banyak peminatnya. Ada juga bank umum campuran ya. Bank umum campuran itu antara bank asing dengan bank yang ada di Indonesia. Contohnya itu yaitu NISP dengan bank CIMB ya, Niaga, CIMB dengan CIMB Niaga. CIMB itu bank asing, bank Niaga milik kita. Karena dananya gede dari CIMB, maka depannya CIMB Niaga. Ada juga contohnya UOB itu dengan Bank Buana. UOB itu milik asing, Bank Buana milik swasta nasional bergabung.
Itu namanya bank umum campuran. Kenapa begitu? Ya karena kalau mereka punya dana join di sini kan lebih gampang daripada mendirikan sendiri, dadak bikin kantor, nyari pegawai. Kalau ini enggak, kurun dana aja, nanti pembagiannya dibagi berapa persen. Ini lebih simple daripada mendirikan sendiri ya. Itu adalah bank umum campuran. Kemudian klasifikasi bank berdasarkan penyediaan jasa. Ada bank devisa. Bank devisa itu bank yang diberi izin oleh otoritas moneter BI dan OJK untuk melakukan transaksi luar negeri, ekspor impor valuta asing. Jadi tidak semua bank yang Anda ketahui itu yang di Semarang bisa transaksi ekspor impor, jual beli falas, tidak bisa. Harus tanya dulu itu bank devisa apa tidak. Contohnya Bank Mandiri. Bank Mandiri cabangnya kan banyak di Semarang, tapi tidak semua itu bank devisa. Mungkin hanya satu saja yang bank devisa, namanya yang di Jalan Pemuda. Jadi orang kalau mau transaksi valuta asing, katakan jual beli, ya harus datang ke sana. Oh mau ekspor impor ya, mereka harus datang ke bank devisa. Kalau nggak bank devisa tidak bisa, karena dia juga tidak punya tool atau alat sama ketentuannya ya. Sedangkan bank non devisa sudah jelas, yaitu bank yang tidak diizinkan melakukan transaksi luar negeri ya, tetapi mereka hanya melakukan transaksi yang ada di dalam negeri saja. Azas dan fungsi serta tujuan perbankan itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 di Pasal 2. Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip prudential banking atau kehati-hatian. Artinya apa? Setiap bank dalam melakukan kegiatan itu harus ada manajemen resikonya, kehati-hatian. Contohnya memberi kredit, nah itu ada manajemen risiko. Manajemen risiko kredit itu apa? Bahwa waktu memberi kredit itu kan harus dihindari terjadinya kredit macet atau non performance loan. Ini bagaimana cara mengatasi? Ya harus dianalisa secara detail. Dipilihlah personel atau orang-orang yang mereka itu menguasai atau memahami, capable dalam analisa kredit. Nah, itulah prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian kalau di bidang dana, masyarakat menempatkan dana umpamanya deposito, ya bank harus hati-hati. Dana tersebut kalau ditempatkan di bank 3 bulan, ya 3 bulan harus bisa dicairkan oleh pemiliknya. Makanya uang yang ditempatkan di bank itu kalau mau diputarkan dalam aktiva produktif harus memilih produk yang nantinya matching waktunya. Pada waktunya nasabah mengambil dana, maka uangnya itu sudah siap, sehingga tidak jadi namanya resiko likuiditas istilahnya. Fungsi perbankan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 adalah penghimpun dana dan penyalur dana kepada masyarakat. Tujuannya adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Artinya apa? Ya, begitu bank menerima dana dari masyarakat, artinya mobilisasi dana, dana tersebut tidak boleh nganggur ya, tetapi harus diputarkan pada sektor-sektor yang produktif, yang artinya ada
eh, terkaitan dengan pembangunan, terutama penyerapan tenaga kerja, kemudian juga meningkatkan pendapatan daripada orang-orang yang bekerja tadi atau masyarakat, sehingga masyarakatnya itu akan hidup dengan baik ya, taraf hidupnya ya. Sebagai contoh mamanya ada Tuan A memiliki usaha toko kelontong. Mereka itu kalau memiliki modal hanya tertentu dia nggak akan maju. Maka bank itu adalah sarana tujuan untuk mendapatkan pinjaman. Ya, tentunya pinjaman yang diberikan ini harus dianalisa dengan baik ya, dan usahanya betul-betul usaha yang sudah mapan, tidak usaha yang acak-acakan, tidak, minimal sudah berjalan 2 tahun. Artinya apa? Artinya begitu diberikan kredit maka usahanya maju. Akhirnya apa? Tenaga kerja banyak direkrut karena butuh tenaga kerja. Orang yang nganggur akan dapat pendapatan. Begitu juga si debitur yang tadi mendapat kredit ya pendapatan meningkat. Menyerap pekerja, tenaga kerja yang tidak dapat pendapatan, kemudian ekonomi jadi baik ya, harapkan merapi. Jadi itu adalah tujuan perbankan. Demikian adalah bab 2 tentang manajemen perbankan. Kalau ada teman-teman nanti yang ingin menanyakan, boleh ditanyakan. Kami minta teman-teman nanti bikin resume ya untuk dikirim ke kami. Poin-poin penting dalam manajemen perbankan. Terima kasih, selamat malam. Semoga bermanfaat dan bisa diserap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.